Halo semua, perkenalkan nama saya Irina Fortuna Heipon, nomor induk mahasiswa 04428961 dari Prodi Sistem Informasi UT UPPJJ Palangkaraya. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas 1 pemrograman berbasis piranti bergerak. Pada soal 1, kita diminta untuk membuat pola segitiga dari nomor induk mahasiswa, di mana kita diminta mengambil digit terakhir dari NIM sebagai tinggi segitiga. Jadi kalau misalkan digit terakhirnya angka 3, berarti tinggi segitiganya setinggi 3 baris. Nah, kemudian mari kita kerjakan. Di sini saya menggunakan Visual Studio Code dan saya sudah membuat foldernya, sehingga kita perlu membuat file baru untuk nomor 1 dengan tipe filenya tipe TypeScript. Nah, di sini kemudian saya copy paste soalnya, save. Tapi sebelumnya saya sudah menjalankan atau sudah menginstal TypeScript di Visual Studio Code ini. Jadi di VS Code saya kita coba cek dengan install di TypeScript. Kita tunggu. Nah, di sini sudah terinstall, kemudian saya juga sudah menginstal Node.js-nya, jadi tinggal kita cek versi yang terinstall. Di sini saya menggunakan versi 22.16, kemudian npm-nya. Di sini juga yang terinstall versi 10.9.2. Nah, oke, kita close dulu untuk terminalnya, kemudian kita akan mengerjakan soal nomor 1, di mana untuk mengambil digit terakhir dari nomor induk mahasiswa, kita perlu membuat variabel untuk NIM. Di sini pakai var, kemudian kita beri nama NIM dengan tipe datanya string, lalu kita masukkan nomor induk mahasiswa 04428961. Nah, setelah itu kita membuat variabel untuk mengambil digit terakhir dari NIM. Di sini saya menggunakan variabel untuk tinggi, kemudian kita pakai tipe data number, dan saya menggunakan parseIn untuk mengubah string menjadi number. Jadi parseIn lalu name.slice, kita masukkan -1 untuk mengambil digit terakhir. Sorry, ini salah ya, nomor induknya 21. Ya. Sorry, coba saya koreksi. Name.slice. Nah, kemudian kita membuat fungsi untuk mencetak pola segitiganya, di mana di fungsi ini saya menggunakan let i sama dengan 1, i kurang dari sama dengan tinggi, di mana i diinkremenkan. Nah, kemudian kita buat variabel baris untuk menyimpan setiap baris segitiga. var baris sama dengan titik 2. Kemudian kita juga ini kayaknya langsung kita cetak aja. Kemudian kita membuat loop
1 sampai dengan I, dengan for yang dideklarasikan dengan J sama dengan 1, di mana J kurang dari sama dengan I, lalu J kita incrementkan. Terus kita menambah J ke dalam baris diikuti spasi. Kemudian kita buat mencetak pola segitiga dengan konsol log. Jadi pakai konsol log baris di sini baris dot trim di mana trim ini untuk menghilangkan spasi di akhir baris. Tapi di sini saya masih ada kesalahan. Kita lihat problemsnya. Setelah kita sudah membuat TypeScript-nya, kemudian kita coba jalankan di terminal dengan mengubah file TypeScript ini menjadi JavaScript. Dengan perintahnya tsc nomor 1.ts. Kemudian setelah sudah muncul file baru dalam format .js, kita jalankan file tersebut. Nomor 1.js. Nah, ini hasil yang muncul di terminal karena digit terakhir dari nomor induk saya itu 1, jadi barisnya hanya 1. Tapi kalau kita coba, misalkan nomor terakhirnya 6, kita save dulu. Lalu kita compile lagi. Nomor 1. Lalu kita jalankan file JS-nya. Nah, dia akan membentuk pola segitiga setinggi 6 baris, di mana nilai pada akhir indeks itu menunjukkan tinggi barisnya. Jadi kalau misalkan baris ke-6 itu pasti indeks terakhirnya itu angkanya atau nilainya itu 6. Nah, demikian nomor 1, kita akan mengerjakan soal nomor 2. Nah, kemudian soal nomor 2 kita diminta untuk membuat deret aritmatika dengan NIM. Nah, mengambil dari 2 digit terakhir NIM, di mana 2 digit terakhir itu dijadikan angka awal deret. Lalu ambil digit ketiga dari belakang untuk dijadikan beda atau step. Kemudian diminta membuat program TypeScript untuk mencetak 10 angka pertama dari deret aritmatika tersebut. Ini kita lanjut mengerjakan untuk nomor 2, kita buat file baru. Nomor 2.ts. Nah, setelah sudah saya copy soalnya, lalu langkah pertama yang perlu kita buat adalah membuat variabel NIM sama seperti nomor 1 dengan tipe datanya string. Kemudian kita mengambil 2 digit terakhir NIM sebagai angka awal deret. Menggunakan var, kemudian start, lalu pakai tipe data number, sama saya pakai persain untuk mengubah string menjadi number. Setelah itu kita mengambil digit ketiga dari belakang untuk dijadikan beda atau step. Nah,
Sama pakai variabel dengan nama step, dengan tipe data number. Kemudian sama, saya pakai persein untuk mengubah string menjadi number, tapi di sini saya menggunakan char art. Nah, ini maksudnya adalah mengambil karakter pada indeks tertentu. Oke, setelah itu kita membuat variabel untuk menyimpan deret aritmatikanya. Variabel deret, number, kemudian kita buat array kosong untuk menyimpan deret aritmatikanya. Lalu kita membuat, kemudian kita buat program TypeScript. Kemudian membuat fungsinya untuk mencetak 10 angka pertama dari deret aritmatika tersebut. Membuat variabel untuk untuk mencetak aja ya, untuk mencetak 10 angka pertama dari deret aritmatika. Di sini menggunakan for sama seperti nomor 1, let i sama dengan 0, di mana i kurang dari sama dengan ini tadi 10 ya, mencetak 10 berarti ini kurang dari 10, di mana i kita inkremenkan. Nah, kemudian untuk deret kita gunakan push start plus i dan step. Jadi push ini dia itu untuk menambahkan elemen ke dalam array, di dalam arraynya deret ini nanti. Oke, kemudian kita buat fungsi untuk menampilkan untuk menampilkan deret aritmatika dengan konsol log, sama seperti sebelumnya, konsol log deret join ya, join pakai koma. Di sini join digunakan untuk menggabungkan elemen array menjadi string dengan pemisah koma. Setelah sudah kita save, lalu kita coba jalankan di terminal. Kita compile dulu untuk file nomor 2.ts. Lalu coba kita jalankan. Nah, ini sudah muncul jawabannya 21, 28, 35, 42, 49, 56, 43, 70, 77, dan 78. Karena di sini 2 digit terakhir itu adalah 21, jadi di mana 2 digit terakhir ini sebagai angka awal deret, betul, 21. Kemudian mengambil digit ketiga dari belakang, digit ketiganya ini 6, di mana akan dijadikan beda atau step plus 1. Nah, kalau plus 1 berarti 6 ditambah 1, 7. Jadi, selisihnya harus 7 dari deret angka awal. Di sini 21 berarti selisih 7. Deret untuk angka kedua atau indeks selanjutnya itu menjadi plus 7, jadi 28. Begitupun seterusnya sampai indeks terakhir atau mencetak 10 angka pertama, di mana angka yang ke-10 ini adalah 84. Nah, jadi demikian jawaban untuk nomor 2. Selanjutnya kita akan mengerjakan soal nomor 3. Selanjutnya soal nomor 3 kita diminta untuk membuat bilangan prima dari NIM yang diambil dari 2 digit terakhir NIM, lalu ditambahkan 10, kemudian dijadikan batas akhir untuk pencarian bilangan prima.
Nah, kemudian untuk program TypeScript-nya kita diminta untuk menampilkan semua bilangan prima dari 1 sampai batas akhir tersebut. Oke, selanjutnya kita hapus dulu. Lalu kita buat file baru dengan nama nomor 3.ts. Dan di sini saya sudah copy soal nomor 3. Nah, langkah yang pertama, kita perlu membuat variabel name. Sama seperti nomor sebelumnya, variabel name dengan tipe data string. Kemudian di sini mengambil 2 digit terakhir nih dan ditambahkan 10 untuk dijadikan batas akhir pencarian bilangan prima. Mengambil 2 digit terakhir dari name dan menambahkan 10 sebagai batas akhir pencarian bilangan prima. Oke, kita buat var dengan nama batas akhir dengan tipe data number. Sama, masih menggunakan parseInt untuk mengubah string menjadi number. Kemudian name.slice ini mengambil 2 digit terakhir dari string name, kemudian plus 10 karena akan dijadikan batas untuk pencarian bilangan prima tadi. Pencarian, kemudian kita perlu membuat array-nya dulu ya untuk menyimpan bilangan prima. Nah, buat var boleh deh bilangan prima number, lalu kita buat fungsi untuk mengecek ya udah memeriksa apakah suatu bilangan adalah prima dengan function adalah prima. Fungsi adalah prima ini menerima parameter num dari tipe number. Nah, kemudian ini saya pakai mengembalikannya dengan boolean dan if num return false, di mana if num ini kurang dari 1 atau sama dengan 1 maka bukan bilangan prima. Untuk loopingnya for let i sama dengan 2 i akar kuadrat dari num. Jadi harusnya ini kurang dari sama dengan, kita pakai akar kuadrat itu math.square ya. Num dan i akan kita inkremenkan. Nah, lalu ini Nah, jika num habis dibagi i, maka bukan bilangan prima. Terus kita buat loopingnya, return true, ya, untuk mengembalikan true jika num adalah bilangan prima. Nah, kemudian kita membuat rumus untuk mencari bilangan prima dari 1 sampai batas akhir tadi yang sudah kita buat. For let i sama dengan 1
di mana I adalah batas akhir ya, kurang dari sama dengan batas akhir, dan ini adalah loop dari 1 sampai batas akhir. Nah, jadi if adalah prima, atau memanggil fungsi adalah prima untuk memeriksa apakah I adalah bilangan prima. Gimana ya? Nah, ini tuh untuk memeriksa I ini benar nggak bilangan prima. Nah, seperti itu kurang lebihnya. Kemudian, nah, bilangan prima kita push untuk menambahkan I ke dalam array bilangan prima. Nah, kemudian kita buat untuk mencetak atau menampilkan console log bilangan prima join, sama ya, join digunakan untuk menggabungkan elemen array menjadi string dengan pemisah koma. Kita save. Oke. Sampai batas tersebut. Batas ini, batas akhir, batas tersebut. Kita jalankan di terminal, kita compile dulu. Kita compile nomor 3.ts. Lalu kita jalankan file nomor 3.js. Nah, ini sudah memberikan jawaban bilangan prima yang diambil dari nomor 2 digit terakhir dari nomor induk mahasiswa atau NIM saya, yaitu 21 ditambah 10 itu 31. Jadi di sini 31 adalah batas akhir. Nah, kemudian dari angka 1 sampai 31 itu yang termasuk dalam bilangan prima 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31. Yang kemudian menjadi deret aritmatika ini. Ya, berarti kita sudah menyelesaikan soal nomor 3. Baik, demikian hasil presentasi tugas 1 pemrograman berbasis piranti bergerak. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah kata.